Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi Gambir Jakarta mengalami anjlok. Tempat pembuangan akhir sampah Cimenteng di Kabupaten Sukabumi disulap menjadi tempat pengolahan bahan bakar. Timnas Wushu Junior Indonesia menyabet 30 medali di kejuaraan Wushu Asia. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi Gambir Jakarta mengalami anjlok di Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat 1 Agustus lalu. 5 gerbong keluar dari rel. Sebanyak 5 rangkaian gerbong kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi Gambir Jakarta anjlok di Subang, tidak jauh dari stasiun Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 5 rangka gerbong kereta yang anjlok. Kejadian anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek ini menjadi tontonan warga. Permasalahan masih dijalani. Hanya kejadian tadi kira pukul 16.45. Pada 15 menit kita dari Polsek menerima laporan masyarakat. Kereta tergelincir ini? Nah, ada kereta tergelincir. Penyebabnya apa? Nah itu dari PJKA. Belum diketahui. Baik. Ya. Terima kasih Dan. Yuk. Akibat anjloknya kereta api, perjalanan kereta api jurusan Jakarta ke arah Cirebon maupun sebaliknya terganggu. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur PT KAI meninjau langsung proses evakuasi di lokasi anjloknya kereta. Dudi hanya menjawab singkat saat ditanya awak media jika tidak akan memberikan statement dan menyerahkan kepada KNKT terkait kecelakaan kereta anjlok ini. Biar tidak mengeluarkan statement nanti malah menimbulkan mereka yang lebih tidak kompetensi kan memeriksa kecelakaan. Oke. Enggak ada statement berarti Pak? Enggak ada. Kalau sudah kecelakaan serahkan ke KNKT. Siap. Berdasarkan data pihak PT KAI, jumlah penumpang kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok sebanyak 259 penumpang dengan 22 kru kereta. Atau total terdapat 281 orang dalam rangkaian kereta dengan 1 orang mengalami luka ringan. Setelah berjibaku selama hampir 8 jam, gerbong terakhir kereta yang anjlok akhirnya bisa dipindahkan petugas PT KAI. Gerbong terakhir yang diangkat adalah gerbong berisi mesin pembangkit, di mana kondisinya jauh lebih berat dibandingkan gerbong lainnya. Evakuasi gerbong selesai sekira pukul 07.07 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi. Dan nantinya gerbong akan dibawa untuk perbaikan ke Balai Yasa Kereta Api di Manggarai, Jakarta Selatan. Dan saya mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek kemarin jam 17.15 sore hari. Dan tadi malam dilakukan pengangkatan 5 kereta yang anjlok dimulai jam 23.50 sampai yang terakhir kereta kelima yaitu kereta pembangkit kita selesaikan jam 7.07. Pihak PT KAI juga meminta maaf kepada warga masyarakat khususnya pengguna jasa kereta api yang terganggu dengan insiden ini. Sementara terkait penyebab kecelakaan, PT KAI belum bisa memastikan karena menunggu hasil pemeriksaan KNKT. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat.
Saudara, dampak anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, 4 perjalanan kereta api di Daup 2 Bandung dibatalkan. Loket pengembalian tiket pun ramai oleh penumpang yang sudah terlanjur memesan tiket. Loket dan layanan pelanggan kereta api ramai oleh calon penumpang kereta api yang ingin membatalkan tiket perjalanannya. Sebanyak 4 perjalanan kereta api di Daup 2 Bandung dibatalkan dampak dari anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang. PT KAI mengembalikan 100% uang tiket kepada penumpang yang perjalanan keretanya dibatalkan. Kereta api yang dibatalkan perjalanannya yakni KA Harina relasi Bandung, Semarang Tawang Bang Jateng, KA Malabar relasi Bandung Malang, dan 2 perjalanan KA Parahyangan relasi Bandung Gambir. Sementara hari ini kami membatalkan 4 perjalanan kereta, yaitu 2 perjalanan Parahyangan dan juga ada perjalanan KA Malabar dan KA Harina. Itu dibatalkan hari ini? Betul, hari ini perjalanannya kami batalkan karena memang keterlambatan yang cukup tinggi sehingga kami juga masih harus menunggu rangkaian yang datang. Sementara itu, salah satu penumpang kereta api mengatakan sebelumnya tidak tahu ada pembatalan kereta api dampak dari anjloknya kereta dan akan beralih menggunakan transportasi lain. Saya dapat informasi tadi di loket waktu saya mau masukin, waktu saya pengecekan tiket ternyata katanya ada pembatalan, saya disuruh ke customer service di sini. Dikasih tahu alasannya kenapa dibatalkan? Enggak sih, nggak dikasih tahu. Tapi Mas tahu ada informasi kalau ada kereta anjlok di jalur itu? Oh, saya belum tahu ya, saya belum buka berita hari ini. Masih mau tujuan kemana? Yogyakarta. Saat ini proses evakuasi kereta yang anjlok sudah selesai. PT KAI sedang melakukan normalisasi jalur agar perjalanan kereta api kembali normal. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, dampak anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di wilayah Subang, Jawa Barat, Jumat sore. Sejumlah calon penumpang kereta api dengan tujuan sejumlah daerah di Jawa membatalkan perjalanan. Calon penumpang kereta api tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur mendatangi loket stasiun Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kedatangan para calon penumpang kereta api di stasiun kereta api Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini untuk membatalkan keberangkatan mereka. Menurut calon penumpang, dampak kereta api Argo Bromo Anggrek anjlok di wilayah Subang, Jawa Barat, mereka membatalkan perjalanan kereta. Pembatalan tiket ke Jogja harusnya hari ini, namun karena ada gangguan perjalanan di daerah barat sana sehingga hari ini tidak bisa dibatalkan. Nah, saya punya keinginan kalau sekarang tidak bisa, besok saya bisa dengan kereta yang sama. Cuman belum ada kepastian dari PJKA. Kalau rencana tadi pagi berangkat jam berapa? Jam 10. Naik kereta apa, Pak? Keretanya Fajar Utama Yogyakarta. Akhirnya dibatalkan dan info dari online-nya tidak bisa diakses dan diharap langsung ke loket, langsung ke customer service di stasiun terdekat. Itu yang saya lakukan hari ini juga. Emang rencana berangkat nanti jam berapa? Hari ini jam 9. Berangkat ke Jogja ke stasiun Tugu. Dampak kereta api anjlok, calon penumpang kereta api lainnya memilih transportasi lain, yakni bus, lantaran belum ada kejelasan dari PT KAI terkait perjalanannya. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, mulai 1 Agustus 2025, KA Pasundan relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng hadir dengan wajah baru. Rangkaian kereta ekonomi reguler kursi tegak digantikan dengan versi yang lebih modern. Kursi penumpang KA Pasundan yang tadinya tegak berhadapan kini berubah drastis. Kereta ekonomi New Generation hadir dengan berbagai keunggulan. Peningkatan ini menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin mengutamakan kenyamanan.
KA Pasundan ini menyediakan 504 tempat duduk dalam satu kali perjalanan, lebih sedikit dibandingkan rangkaian sebelumnya yang berkapasitas 742 kursi. Selain itu, jadwal keberangkatan dan waktu tempuh perjalanan tetap tidak mengalami perubahan. Jadi kereta New Generation yang dipakai di Pasundan ini adalah memang kereta yang dimodifikasi, dibuat khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan di segmen kelas ekonomi. Lalu apa yang menjadi pembeda tentu di interior, terutama di tempat duduknya. Tempat duduknya sudah menggunakan jok, sofa, kemudian bisa recline, full, dan juga bisa diputar balik sesuai arah berangkatnya KA. Jadi memang itu yang membedakan dari rangkaian ekonomi sebelumnya. Menurut salah satu penumpang, perubahan kereta ini membuat perjalanan kereta menjadi lebih nyaman dibandingkan dulu yang kursinya tegak dan berhadapan dengan penumpang lain. Untuk perubahannya ada sih Mbak, terutama di kursi ya. Ini kursinya untuk New Generation, jadi lebih nyaman untuk sekarang. Lebih nyaman. Iya. Fasilitas apa aja nih yang Mas dapetin dari kereta ini? Kalau fasilitas pasti kursinya juga baru ya, bukan kursi yang tegak lagi. Terus kemudian rangkaian juga udah enak gitu. Sama ya udah bagus lah pokoknya fasilitasnya. Udah bagus. Iya. Harga tiket kereta api Pasundan dijual mulai harga Rp250.000 hingga Rp400.000. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, tempat pembuangan akhir sampah Cimenteng, Kabupaten Sukabumi, disulap menjadi tempat pengolahan bahan bakar. Informasinya akan hadir usai jeda. Tempat pembuangan akhir sampah Cimenteng di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat disulap menjadi tempat pengolahan bahan bakar pengganti batu bara untuk mengurangi penumpukan sampah yang selama ini menimbulkan ancaman serius baik bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Tumpukan sampah yang berada di TPA Cimenteng disulap menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Langkah serius ini didukung langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam menuntaskan persoalan sampah yang menumpuk di berbagai daerah di Indonesia. Pengelolaan sampah di TPA kini diubah menjadi RDF atau bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Perubahan ini menjadi solusi untuk menyelesaikan krisis sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq mengatakan, saat ini Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 10 hingga 14% yang berhasil dikelola secara layak. Sisanya masih dibuang sembarangan ke lingkungan. Jadi untuk membangun RDF yang paling penting adalah off-taker-nya. Jadi off-taker ini yang kita sedang dalam PKK dalam waktu segera belajar dari pembelajaran di SCG ini tentu ini menjadi pandangan yang berbeda. Selama ini memang penerimaan RDF oleh teman-teman semen tidak terlalu besar, tapi dengan konteks yang kita baru disampaikan oleh teman-teman tadi ternyata tidak demikian. Jadi pembangunan tempat pemanfaatan sampah menjadi RDF ini merupakan proyek kerjasama perusahaan dengan pemerintah daerah Sukabumi untuk mengurangi penumpukan dan penanganan sampah di TPSA Cimenteng sekaligus pencapaian target net zero per tahun 2050. Angka timbunan sampah yang sangat besar ini tidak bisa selesai tanpa gotong royong semua pihak sehingga harus bergerak bersama. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Saudara, mie kocok khas Bandung berada di kawasan Gor Pajajaran Kota Bandung. Terdapat penjual mie kocok dengan ciri khas balung sumsum yang gurih serta menggunakan arang sebagai bahan bakarnya. Mau tahu kelezatannya? Berikut liputannya. Makanan berkuah selalu menjadi primadona bagi pencinta kuliner. Di Gor Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat salah satu makanan khas Kota Bandung yang diburu para pecinta kuliner, yaitu mie kocok Jepang. Berdiri sejak tahun 1980, mie Jepai selalu menjadi incaran warga Kota Kembang. Dengan kuah kari kaki sapi yang khas, makanan asal Bandung ini selalu ramai pengunjung. Untuk mie kocok ini kan udah legend banget ya. Udah pasti rasanya tuh nggak bohong, enak, gurih, terus porsinya pun banyak banget. Dan ini pun sangat mantap. Kocok biasa, serta sama balungnya. Balung? Iya, ada balungnya. Balungnya tuh sangat, satu mangkok ini besar banget, gurih, empuk lagi. Dikunyahnya tuh enak, nggak susah digigitnya. Enak sih rasanya, terus ikannya juga empuk. Terus yang ngebedain dengan mie kocok lainnya sini apa sih teh? Dari si kalau di sini sih pemasakannya sih saya lihat dari arang sih, kayak mesin zaman tradisional gitu. Jadi ada aroma arang-arang gitu. Jadi khas gitu ya. Selain kikil, sumsum yang ada di dalam balung tulang kaki sapi selalu menjadi incaran pengunjung. Untuk menjaga cita rasa, proses memasaknya masih tradisional menggunakan arang. Karena arang bambu bisa menjadikan aroma mie kocok lebih wangi, serta ketahanan panas kuah yang lebih lama. Pakai cara tradisional, masih menggunakan arang, terus masih menggunakan daun pisang buat kelihatan mie toppingnya segar. Terus dari kaki sapinya juga asli, dijamin empuk. Lebih ke wangi, terus lebih ke tradisional aja. Mempertahankan berarti ya, kan? Cita rasa juga beda ke sama gas. Satu mangkok mie kocok dibanderol Rp28.000. Sementara menu komplit topping sumsum dan kikil dihargai Rp38.000. Bagi Anda yang masih bingung mencari kuliner, nih kedai ini bisa menjadi pilihan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Grup musik legendaris Indonesia, Slank, kembali menggetarkan Kota Bandung. Slank tampil penuh energi di lapangan Secapa Ade Sabtu malam 2 Agustus. Konser ini menjadi ajang nostalgia bagi para slankers dari berbagai generasi. Menjadi pamungkas dalam perhelatan pesta musik, Slank tampil energik dengan lagu-lagu ikonik yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. I Miss You But I Hate You, Mawar Merah, dan Terlalu Manis dilantunkan bersama ribuan penonton yang memadati lapangan Secapa Ade, Kota Bandung. Tak hanya lagu cinta, Slank juga menyuarakan kritik sosial melalui tembang seperti Para Koruptor. Sebuah pesan yang tetap relevan di tengah dinamika negeri. Tetap dengerin band-band baru sih, di internasional atau lokal. Sama, gue percaya sama Don't Change the Winning Team.
Jadi sesuatu yang udah bagus, baik, dan jadi formula, pertahankan. Slang dari awal sampai akhir nggak ada yang berubah. Produktif dalam membuat karya baru menjadi satu di antara cara yang dilakukan Slank agar tetap eksis dalam belantika musik tanah air. Strateginya banyak sih ya, tapi salah satunya kalau kelompok musik itu ya yang ditunggu kan karyanya. Jadi berarti sekarang tinggal bikin karya yang sebagus mungkin gitu kan. Ya gitu aja. Kehadiran gitaris Abdi Negara yang kini kembali eksis manggung bersama Slank menambah kesan tersendiri bagi para slankers yang rindu akan Slank manggung formasi lengkap. Alhamdulillah udah mendingan, udah bisa ikut main. Saya masih harus cuci darah setiap seminggu 2 kali ya. Dari di jadwal itu saya nggak ikut. Kalau Slank main pas jadwal saya harus cuci darah. Ya masih sama. Kalau di atas panggung lama akustik ada semacam vertigo gitu ya. Saya kehilangan keseimbangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti. Empat dekade kebersamaan, ratusan karya telah ditorehkan, dan semangat yang tak pernah padam menjadikan Slank bukan hanya sekedar band, tapi simbol perlawanan, cinta dan konsistensi dalam musik Indonesia. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Timnas Wushu Junior Indonesia menyabet 30 medali di kejuaraan Wushu Asia. Berita selengkapnya sesaat lagi saudara, tetap bersama Kompas Jabar. Usai Gerald Vandenberg tak ditugaskan untuk memimpin Indonesia di SEA Games 2025, PSSI tegaskan belum memutuskan siapa yang akan melatih timnas di Thailand. Melupakan pahlawan. Nama Indra Syafri menjadi kandidat terkuat untuk memimpin timnas Indonesia proyeksi SEA Games 2025 Thailand. Wacana ini terdengar usai pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg tegaskan tidak menangani timnas proyeksi SEA Games yang disampaikan usai laga final AFF 29 Juli. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, PSSI belum menentukan pelatih timnas Indonesia pada SEA Games 2025 pada Desember di Thailand. Namun, Erick tidak dapat melupakan sosok Indra Syafri setelah memecah puasa gelar selama 32 tahun dengan merebut medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra. Tapi kalau ditanya apakah PSSI sudah mutusin Coach Indra? Belum. Karena tadi bahwa habis AFF kita juga ada AFC U23. Kenapa di AFF ini kita prioritaskan pemain di bawah 22 tahun? Ya, ada alasannya sama PSSI. Kan ingat, rata-rata umur itu 20,74, ada alasannya. Usai menyabet 30 medali di kejuaraan Wushu Junior Asia 2025, Timnas Wushu Junior Indonesia tiba di tanah air. Dari 30 medali, 12 medali emas diraih pada kategori taulu.
Tim Wushu Junior Indonesia membuka kejutan dengan membawa pulang 12 medali emas, 6 medali perak, dan 12 medali perunggu. Hasil ini didapat dari kategori pertandingan Taulu Junior dan Santa Junior Youth pada kejuaraan Wushu Junior Asia 2025 di Shenzhen, Tiongkok 22 hingga 30 Juli 2025. Tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta 31 Juli, Wakil Ketua Umum 2 PBWI Setio Wasisto beserta jajaran menyambut kedatangan skuad Wushu Junior ini. PBWI menyebut prestasi ini merupakan program pembinaan yang berjenjang untuk regenerasi atlet Wushu Merah Putih. Dari ekspektasi, karena ini pertama kali ikut kejuaraan Asia, jadi nggak terlalu expect yang gimana-gimana, tapi puji Tuhan dapat hasil yang lumayan memuaskan. Hasil ini membuat skuad Wushu Junior Merah Putih menempati peringkat 3 dari total perolehan medali. Sementara tuan rumah Tiongkok keluar sebagai juara umum, disusul Hong Kong peringkat 2. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dengan berakhir informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.